Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hobi, salam peternakan. Semoga para pemirsa yang masih mempercayai Beringin Farm sebagai sumber informasi diberi kesehatan jasmani dan rohani dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Beringin Farm seputar peternakan, pertanian, dan seputar desa. Namun kali ini masih di jalur peternakan seperti video-video sebelumnya. Oke, mari kita lanjut ke tema Beringin Farm kali ini, yaitu tentang manfaat daun kelor sebagai campuran pakan alternatif ayam. Selain bisa menekan kuantitas pengeluaran untuk pakan dan menambah kualitas pakan untuk kesehatan ayam Anda. Namun sebelum kita lanjutkan pada tema kita kali ini, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kita saksikan dan ikuti setelah yang satu ini. Dalam dunia mistis, daun kelor dipercaya dapat mengalahkan kekuatan makhluk gaib dan juga dapat melunturkan ilmu gaib, sehebat apapun itu. Namun pada kesempatan kali ini bukan hal mistis yang ingin saya bagikan kepada para pemirsa, tetapi tentang manfaat alamiah daun kelor sebagai campuran pakan ayam. Daun kelor sendiri memiliki kandungan berbagai vitamin seperti vitamin C, vitamin A, kalsium, protein, dan juga zat besi yang berlimpah. Karena kandungan yang cukup tinggi, saya menyarankan kepada para peternak untuk sesekali mencobanya. Sambil lalu para pemirsa menyaksikan proses pembuatan pakan, campuran pakan dengan daun kelor, sekaligus menyimak beberapa manfaat daun kelor sebagaimana berikut. 1. Manfaat daun kelor: meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh ayam Anda. Jadi, kandungan vitamin pada daun kelor dapat membantu menghindari berbagai penyakit yang sering menyerang ayam. Daun kelor juga baik diberikan pada ayam yang masih muda karena dapat membantu pertumbuhan dengan sempurna. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan barusan, yaitu daun kelor dapat meningkatkan pertumbuhan ayam. Asupan vitamin bagi ayam, baik ayam pelung, bangkok, dan lain sebagainya yang masih muda tentu sangat penting untuk kita jaga. Karena pada masa pertumbuhan akan sangat berpengaruh pada masa ayam siap kontes atau tarung dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari daun kelor, para pemirsa bisa rutin untuk memberikannya pada ayam. Daun kelor bisa Anda berikan langsung atau bisa juga mencampurkannya dengan pakan atau bisa di blender terlebih dahulu kalau ayam Anda tidak terbiasa makan daun-daunan secara utuh. Jadi para pemirsa bisa di blender, tapi saya mempraktekannya pada kesempatan video saya kali ini. Cukup saya ambil dari rantingnya saja dan kemudian nanti akan saya campurkan dengan pakan seperti yang saya lakukan dalam video. 3. Melancarkan peredaran darah. Zat besi yang terkandung dalam daun kelor dapat memperlancar peredaran darah pada tubuh ayam. Zat tersebut akan membantu mengangkat oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh lainnya.
Hal tersebut akan membuat produksi sel darah merah akan makin bertambah sehingga memengaruhi resiko terserangnya ayam oleh penyakit kuning. Jadi saya sarankan daun kelor, mencampurkan pakan dengan daun kelor sangat dianjurkan. Selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu yang nomor 4. Yang nomor 4, melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam. Pakan yang biasa diberikan kepada ayam tentu tidak dapat memenuhi asupan vitamin yang diperlukan bagi ayam. Walau pakan menjadi salah satu hal penting bagi tubuh ayam, tetapi kita harus memberikan asupan vitamin tambahan agar ayam Anda bisa tumbuh lebih maksimal. Memberikan asupan vitamin tambahan seperti daun kelor akan sangat berguna bagi tubuh ayam Anda. Jadi beberapa manfaat, kurang lebih sekitar 1, 2, 3, dan 4 manfaat sudah saya sebutkan dari memberikan daun kelor sebagai campuran pakan alternatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, selain menekan pengeluaran ya untuk pakan, juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan ayam Anda. Saya di sini memakai cara yang sangat sederhana seperti yang saya lakukan pada saat ini. Saya cukup mengambilnya saja dari rantingnya. Saya ambil ya seperti yang saya lakukan pada video ini. Jadi para pemirsa bisa mencobanya di rumah ya, dengan cara-cara yang sederhana namun dengan manfaat yang luar biasa. Jadi sebenarnya untuk membangun antibodi atau untuk menjaga ayam kesayangan kita agar tetap sehat dan stabil dan bisa tetap selalu sehat dalam cuaca dan kondisi apapun, sebenarnya tidak sulit. Tergantung bagaimana cara kita memperlakukan ayam kita dan bagaimana kepandaian kita untuk memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Artinya memanfaatkan dedaunan yang ada di sekitar kita. Selain daun kelor, para peternak juga bisa mencampurkannya dengan daun pepaya ya. Daun pepaya, juga daun kangkung, sayur-sayuran, terserah. Tapi untuk yang satu ini, daun kelor, para pemirsa yang ada di rumah perlu mencobanya dan perlu mempraktekkannya, sebab manfaat dan kandungan yang sangat luar biasa, sangat membantu juga untuk kesehatan dan kekebalan tubuh ayam Anda. Tetap kita ikuti bagaimana prosesnya, proses pencampurannya dan apa saja yang akan saya campurkan pada pakan ayam pada kesempatan kali ini. Cukup sederhana, saya sediakan dedak dengan nasi ya, dedak secukupnya ya, tentunya dengan air. Ada 3 elemen ya, ada nasi, ada dedak, air, dan kemudian kita campurkan satu-satu. Soal kadar banyak dan sedikitnya, para pemirsa bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan. Cukup sederhana sekali.
kemudian ya kita tuangkan, kita jadikan satu, ya kemudian kita aduk serata mungkin. Kalau dirasa terlalu kasar misal, para pemirsa bisa menambahkan air. Jadi bisa disesuaikan soal kasar dan lembabnya, soal padat dan lembabnya. Para pemirsa bisa menyesuaikan yang makanan yang disukai oleh ayam Anda, suka yang lembab apa suka yang agak padat. Jadi kalau suka yang padat, maka dedanya ditambah. Kalau dirasa terlalu padat misal, bisa para pemirsa tambahkan air. Jadi kita aduk dengan tangan kita serata mungkin. Kalau bisa agak kita remas-remas ya, biar sedikit hancur. Diupayakan 3 elemen ini, dada, air, dan nasi itu bercampur menjadi satu. Jadi kalau misal tidak dimakan oleh ayam Anda bisa lakukan dengan cara di blender terlebih dahulu untuk daun kelornya. Daun kelornya bisa para pemirsa blender. Sedikit kita tambahkan fur ya. Saya pakai fur 592. Kenapa harus pakai fur? Hanya untuk merangsang baunya ya, menambahkan sedikit protein, merangsang baunya agar ayam kita tetap lahap ya, Kalau ayam Anda sehat, tentunya ayam Anda akan lahap. Saya pastikan itu. Ya, kita aduk serata mungkin. Kalau dirasa sudah cukup ya, kalau dirasa sudah bercampur menjadi satu, kemudian kita sajikan ke satu wadah, atau bisa para peternak atau para pemirsa berikan langsung juga bisa. Ini kondisional ya, gantung situasinya saja. Misalnya kita sajikan dan seperti apakah kelahapan ayam-ayam saya ketika saya campur dengan daun kelor ini. Sangat lahap bukan? Bisa para pemirsa saksikan. Jadi kalau ayam sudah terlatih dengan memakan dedaunan atau yang disebut dengan protein nabati, maka campuran daun apapun yang dikasih akan tetap dimakan secara lahap. Mohon maaf kepada para peternak senior, bukan bermaksud menggurui. Tujuannya tiada lain hanya untuk berbagi, berbagi pengalaman, hanya sekedar berbagi saja. Kalau dirasa bermanfaat, saya ucapkan terima kasih. Dan kalau dirasa biasa-biasa saja, bisa para pemirsa abaikan, tidak masalah. Saya hanya suka berbagi pengalaman saja. Siapa tahu
apa yang saya sampaikan ini adalah hal baru yang kemudian bisa para peternak coba di rumah. Ya, tiada lain hanya untuk menjaga, untuk membentuk antibodi agar kebiasaan buruk para peternak ayam kan sering mengalami ketika musim pancaroba, pergeseran dari musim hujan ke musim kemarau, itu kan banyak yang sakit gitu kan kadang. Nah, dengan cara ini insya Allah ayam-ayam Anda akan sehat walafiat. Jadi selain itu, apabila ada hal-hal yang di luar alami, misal ada hal-hal yang tidak alami terjadi di sekitar Anda dan membuat ayam Anda sakit, dengan memberikan pakan campuran pakan daun kelor ini bisa mengusir, bisa menghilangkan hal-hal mistis yang gaib, hal-hal gaib. Jadi selain hal yang sifatnya alamiah juga bisa kita capai, hal-hal yang sifatnya ghaibiyah, ya, gaib, itu juga bisa kita netralisir. Baik, mungkin cukup ini saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.